warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komaritonga, NIM 2020-5080, jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma integratif. Aspek metodologi. Paradigma integratif interkonektif basis pengembangan UIN Yogyakarta. Interkonektif adalah istilah yang sudah sedemikian melekat pada UIN Jogja, sehingga secara bahasa integrasi berasal dari kata kerja to integrate yang berarti to join to something else so as form a whole, atau to join its society, a whole, spend time with members or other groups, and bisa juga berarti to bring part together into whole atau to remove barriers imposing segregation. Dari kata kerja itu, integrate, inilah lahir kata benda integration dan kata sifat integratif dan juga integrated. Kata kunci yang lain adalah interkoneksi yang bisa dilihat dari dua akar kata, inter dan connect. Inter merupakan bentuk prefix yang berarti between atau among, sedangkan connect adalah to join unit atau link, dan di sini kemudian muncul pemahaman to think of as related. Dari sini muncul kata benda berupa connection dan kata sifat connected. Mungkin lebih tepat ketimbang konektif, karena konektif pasti kata sifat, sedangkan connected bisa kata sifat dan bisa juga sebagai kata kerja. Atas dasar semua ini, maka kemudian dikenal istilah unintegrated and interconnected approach. Istilah ini tidak hanya sekedar sebagai semacam key concept dalam bentuk transformasi IAIN menjadi UIN, tetapi lebih dari itu menjadi core value dan paradigma keilmuan yang menjadi basis aktivitas akademik dan bahkan kehidupan kampus di lingkungan UIN Yogyakarta hingga saat ini. Sejarah mencatat bahwa gagasan besar yang membawa dialog keilmuan menyatukan ilmu hingga lahirnya ilmu dengan karakter yang baru itu. Karakter yang baru itu tidak bisa dilepaskan dari sosok sang penggagas, yaitu Muhammad Yamin Abdullah selaku rektor kala proses transformasi itu berlangsung. Menurut Ansori dalam karya disertasinya Paradigma Keilmuan UIN Jogja, ini dekat sekali dengan humanisasi agama, sehingga mengantarkan UIN Jogja dengan sebutan baru sebagai pemerkasa pembangunan sains Islam dengan scientific worldview yang humanis. Keunikan integrasi interkoneksi ilmu adalah worldview yang tepat dalam menghadapi era global citizenship dan cosmopolitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Rabiuli Pasihaan, NIM 2020-50236, Prodi PGMI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu. Tidak ada disiplin ilmu apapun yang menutup diri. Tidak ada disiplin ilmu yang tertutup oleh pagar dan batas-batas ketat yang dibuatnya sendiri. Batas masing-masing disiplin ilmu masih tetap ada dan kentara, tapi batas-batas itu bukannya kedap sinar dan kedap suara. Tersedia lubang-lubang kecil atau pore-pore yang melekat dalam dinding pembatas disiplin keilmuan yang dapat direvisi oleh dimasuki oleh disiplin ilmu lain. Struktur keilmuan itu telah membawa harapan baru terhadap cara pandang keilmuan yang tidak lagi bersifat miopik, tetapi lebih luas dan komprehensif, sekaligus terampil dalam peri kehidupan sektor tradisional maupun modern, lantaran dikuasainya ilmu dasar dan keterampilan yang dapat menopang kehidupan era informasi globalisasi. Di samping itu, tergambar sosok manusia yang terampil dalam menangani dan menganalisis isu-isu yang menyentuh kemanusiaan dan keagamaan era modern dan pasca modern, dengan dikuasainya berbagai pendekatan baru yang diberikan oleh ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Di atas segalanya, dalam setiap langkah yang ditempuh selalu dibarengi landasan etika moral keagamaan yang objektif dan kokoh karena keberadaan Al-Quran dan Al-Sunnah yang dimaknai secara baru selalu menjadi landasan pijak pandangan hidup atau Weltanschauung, keagamaan manusia yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani Batubara, NIM 2020-5032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi akademik di UIN Yogyakarta. Adapun pembangunan tradisi akademik di UIN Yogyakarta sudah tentu bukan hanya dimulai sesaat setelah universitas itu mengalami konversi sebagai perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia. Yang sejak menjadi IAIN sudah menyelenggarakan 5 fakultas
dan program pasca sarjana. Sudah tentu di UIN Yogyakarta sudah memiliki modal sosial, modal sumber daya manusia, dan modal budaya ilmiah yang sudah sedemikian kokoh. Sementara pendirian universitas, beberapa hal ini di UIN Yogyakarta tampaknya sudah cukup menjadi kesadaran bersama. Maka, sebagai lembaga akademik, UIN Yogyakarta melihat pergeseran paradigma keilmuan dengan tawaran paradigma integrasi interkoneksi sebagai paradigma baru sudah sampai pada momentumnya. Ada beberapa karya yang dapat dimasukkan dalam kategori pengembangannya, yaitu karya Muzairi dengan kawan-kawannya yang berjudul Islamic Studies di IAIN Sunan Kalijaga dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, sebuah kajian menuju UIN Sunan Kalijaga. Yang kedua, karya Onggoh Mulyawan yang berjudul Pendidikan Islam Interaktif, upaya mengintegrasikan kembali dikotomi ilmu dan pendidikan Islam. Akhirnya, perjalanan suatu paradigma keilmuan baru benar-benar bermakna jika sampai pada taraf comfortable, sehingga komunitas ilmiah nyaman tinggal di dalamnya, menyediakan cara pandang keilmuan yang membuat kerja ilmiah mereka menjadi otomatis. Untuk itu, kelengkapan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti peraturan, pedoman, program-program strategis, hingga kerja-kerja kreatif tetap perlu terus disempurnakan dan digalakkan. Jika telah sampai pada kondisi demikian, produktivitas kerja ilmiah dimungkinkan akan sangat tinggi, sebab konsentrasi tidak lagi terganggu atau tergoda oleh hal-hal yang terkait pola kerja. Kondisi demikian yang bisa diidentifikasi sebagai normal science, sebagaimana dalam paradigma Kuhnian. Dalam kerangka membangun tradisi ilmiah, Civitas Academica UIN Yogyakarta sejauh ini telah melahirkan berbagai karya yang berkaitan dengan paradigma keilmuan integrasi interkoneksi yang bersifat mengembangkan ke bidang-bidang ilmu tertentu, membreakdown ke wilayah metodologi, dan mengaplikasikan ke praktis aktivitas ilmiah dengan menggunakan paradigma Kuhn. Penelitian ini menawarkan perlunya ditanamkan 3 macam kesadaran dalam menghilangkan dikotomi ilmu di kalangan Civitas Academica UIN, yaitu kesadaran interkoneksitas, kesadaran profesionalitas, dan kesadaran liberatif anti-otoritarianistik yang dapat melalui kelompok mata kuliah MPK pengembangan kepribadian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amira dengan NIM 20205081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menguatkan kerjasama universitas dengan industri 37 seiring dengan arah pengembangan institusi UIN Jogja menuju World Class University atau MWNCU yang sudah dirancang oleh Rektor dengan dibentuknya kelompok kerja WNCU, bahwa pada akhir tahun 2020 UIN Sunan Jogja diharapkan sudah mampu menjadi universitas kelas dunia yang mengajar skor lembaga ini, yakni Islamic Study. Pengertian WCU tidak sederhana yang dibayangkan. Hal ini menuntut beberapa persyaratan, tidak hanya membahas pengantar, namun juga beberapa standar dalam kurikulum, manajemen, sehingga pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Oleh karena semenjak didirikannya UIN Yogyakarta hingga kini telah kukuh berbagai universitas, yakni konsentrasi mengajarkan lebih utama untuk internal dibanding untuk penelitian ataupun orientasi ke luar negeri, maka program untuk menjadi WCU diperlukan pentahapan atau proses implementasi. WCU telah memenuhi standar bagi pelaksanaan pendidik secara internasional. Oleh karena itu, fix menuju WCU ini mengharuskan UIN Yogyakarta mampu menghasilkan berbagai keilmuan baru yang berguna bagi pendidik internasional maupun masyarakat pengguna, dalam arti sebagai universitas secara lebih teknis strategis. Pengembangan penelitian di UIN Yogyakarta diorientasikan
pada upaya membuat aktivitas perkuliahan di kelas dan kegiatan akademik. Seluruh aktivitas UIN Yogyakarta dapat dilandasi dengan temuan penelitian terhadap manajemen universitas dan seluruh kebijakan yang terkait dengan lembaga ini. Di samping itu, hasil-hasil temuan penelitian diorientasikan dengan keberhasilannya terbit di jurnal ilmiah 36A. 36. Adapun jenis penelitian sebagai berikut. 41. Penelitian rintisan. Untuk kategori ini output penelitian dipublikasikan di jurnal ilmiah sesuai dengan bidangnya yang sekurang-kurangnya mempunyai ISN, terutama yang telah dipublikasikan dengan sistem OJS (Open Journal System). 2. Penelitian media. Output penelitian kategori ini dipublikasikan. Perkenalkan, nama saya Rati Zefira dengan NIM 20205062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Muhammad Musli, tren pengembangan ilmu. Karya ini mesti dibaca sebagai bentuk aplikasi yang jelas dari paradigmanya. Paradigma keilmuan UIN Jogja di bidang studi hadis, makanya 4 alat analisis yang dimungkinkan digunakan untuk pendekatan integrasi interkoneksi berhasil diaplikasikan dengan baik. Dalam arti keempatnya dapat diterapkan dalam studi hadis, setidaknya dalam interkoneksinya dengan astronomi untuk analisis komplementasi dengan sangat baik ditunjukkan pada bab ketiga, bahwa data dan temuan astronomi dapat melengkapi dan bersama dengan data hadis sejarah memungkinkan untuk dilakukan penarikan suatu kesimpulan yang valid. Dengan keberhasilannya menerapkan beberapa metode atau alat analisis ini, sudah tentu kajian buku ini dapat menjadi model kajian hadis isu yang lain. Meskipun langkah itu dibenarkan dalam tradisi akademik, namun menjadi sulit disembunyikan bahwa kajian ini sengaja menerapkan metode atau alat analisis tertentu. Selain itu, juga sangat tampak bahwa penerapan pendekatan astronomi dalam membaca hadis, menemukan makna hadis hingga mengoreksinya. Dengan pola kehidupan akademik seperti itu, tradisi buku di UIN Jogja bisa dikatakan sudah terlewati 57 dan saat ini dosen-dosennya sudah masuk ke era jurnal. 58 sudah tentu. Jurnal bukan hanya sekedar kumpulan artikel ilmiah atau cetak dan online, namun di situ juga ada mental ilmiah atau bisa disebut ada gairah dan kemampuan ilmiahnya, termasuk gairah dan kemampuan menulis. Lebih dari itu, dalam tradisi akademik, jurnal juga bisa dibaca sebagai budaya ilmiah. Disinilah UIN Jogja mengukuhkan dirinya sebagai budaya atau tradisi jurnalnya. Saya Fitratul Ilmi, NIM 20205144, di mana saya sini akan melanjutkan tentang pembahasan tentang karya model UIN Yogyakarta, yaitu sebuah pembacaan kritis. Jika dilihat pada aspek pengembangan keilmuan, karya-karya dosen UIN Yogyakarta ini rata-rata sangat menekankan pada keilmuan yang menjadi bidang keahliannya masing-masing, seperti ilmu hadis, tafsir, filsafat Islam, studi agama, pendidikan Islam, hukum Islam, bahasa dan sastra, dan juga yang lain-lainnya. Dari situ tampak sekali kalau mereka sudah sangat at home dengan bidang ilmu yang menjadi keahliannya, sehingga wajar jika banyak expert yang otoritatif di sini. Beberapa dosen di UIN Yogyakarta juga semakin percaya diri menerobos dekatnya ketradisionalan keilmuannya menjadi lebih kontekstual, bahkan bisa hadir di tengah isu dan permasalahan kontemporer. Hal lain yang tidak bisa dilepaskan ketika pembaca karya dosen UIN Yogyakarta adalah terkait dengan kerangka teorinya yang begitu kokoh dengan menggunakan perangkat metodologi yang logis dan mapan. Dosen UIN Yogyakarta begitu tinggi
baik secara kuantitas maupun kualitas di bidang pengembangan paradigma keilmuan dan terutama di bidang Islamic Studies. Nyatanya memang punya pengaruh yang begitu besar pada dinamika pemikiran dan keilmuan serta perkembangan masyarakat, baik yang mengapresiasi maupun yang menyalahpahami. Hal ini harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika kreatif, pemikiran, dan keilmuan. Memang, jika dibandingkan dengan keilmuan Islamic Studies yang sudah sedemikian maju dan dewasa, sudah tentu keilmuan sains, dan sosial humaniora di UIN Yogyakarta perkembangannya bisa dikatakan baru mulai. Lebih jauh lagi, jika keilmuan Islamic Studies begitu berkembang dan dikembangkan dengan menerobos sekat-sekat ketradisionalannya sampai memanfaatkan hasil-hasil temuan dan metodologi keilmuan sains alam dan sosial, bahkan sampai masuk ke wilayah isu-isu kontemporer, maka sebagaimana pola paradigma integrasi, interkoneksi, pengembangan ilmu alam dan sosial mestinya juga mendapatkan basis dari keilmuan agama atau Islamic Studies. Perkembangan demikian juga sedang ditunggu atau sedang menjadi perhatian masyarakat luas. Sekian dari saya.